Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih bertemukan lagi dalam kegiatan kajian Jumat. Namun seperti biasa yang bisa mengisi keterangan, namun beliau dalam keadaan sakit sehingga beliau berhalangan untuk mengisi kajian pada malam. Sebagai gantinya, membawakan kajian pada malam Jumat ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon, yaitu Ustadz Usep Rahmat. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas nikmatnya, kasih sayangnya, rahmat dan pertolongannya, alhamdulillah pada malam ini kita semua ditakdirkan oleh Allah, kita semua dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berkumpul di masjid ini adalah salah satu kudrat iradat Allah. Sepatutnya kita syukuri, karena banyak orang pada dasarnya hati kecilnya ingin yang namanya melaksanakan berjamaah maghrib, ingin yang namanya melaksanakan thalabul ilmi, tapi takdir lain yang menentukan. Mereka tidak mampu melaksanakan itu. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini adalah salah satu kasih sayang yang Allah berikan. Patutnya kita syukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Dan sering kita lupakan nikmat luang waktu. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dengan kita terus beristiqomah melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasilah kepada kita semua turunnya ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini mendapat syafaatul uzma nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebetulnya malam ini yang akan mengisi itu sesepuh Al-Furqan Pak Ustadz Lat. Beliau tidak bisa hadir dikarenakan sakit, dan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Allah mengangkat penyakit itu karena Allah lah yang menyembuhkan. Dan ada saudara-saudara kita, jamaah kita yang kena musibah. Bapak Eman, salah satu jamaah Al-Furqan dan donatur, mudah-mudahan Allah beri kecepatan, kesembuhan untuk penyakit. Dan para donatur yang tidak bisa hadir pada malam ini, Allah berikan keberkahan, keselamatan di dalam kehidupannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa abdi mah salaku ban serep, mungkin dalam penyampaian rada kaku karena tadi teh terbiasa nyarios di payun teh. Kumargi tadi teh anu biasa tetiasa hadir karena sesuatu hal penyakit minyak kedah liren pengaosan malam Jumat. Di sini saya akan menguraikan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan ia bergerak-gerak, dia lalu menciptakan gunung-gunung, lantas meletakkannya di atas bumi itu, maka bumi itu pun menjadi tenang. Para malaikat yang menyaksikan hal itu menjadi heran. Lalu mereka berkata, "Ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung-gunung itu?" Allah menjawab, "Ada. Yang lebih hebat dari gunung adalah besi," kata Allah. Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, apakah lebih ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada besi?" Kata Allah, "Yang ada yang lebih hebat daripada besi adalah api." Karena besi bisa meleleh kalau dibakar dengan api. Lalu malaikat bertanya lagi kepada Allah, "Ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada api?" Kata Allah, "Ya, ada yang lebih hebat dari ada api adalah air," kata Allah. Karena air bisa padam, karena api bisa padam oleh air. Lalu malaikat lagi bertanya, "Apakah ada yang lebih hebat daripada air?" Lalu Allah menjawab, "Ada, yaitu angin. Semuanya akan tersapu bersih dengan angin. Itu salah satu makhluk Allah." Lalu malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, apakah ada di antara makhlukmu yang lebih hebat daripada angin?" Kata Allah, "Ada yang lebih hebat daripada angin, yaitu anak Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya
dan menyembunyikannya dari tangan kirinya adalah yang lebih hebat daripada angin. Artinya, gunung, besi lebih hebat daripada gunung. Lalu besi bisa dikalahkan dengan air. Air bisa dikalahkan dengan angin. Lalu ada yang paling hebat kata Allah adalah anak Adam yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hal itu setelah menjaga hal-hal berikut. Bisanya lebih hebat daripada angin kalau seandainya kita bersedekah, menyembunyikan, merahasiakan sesuai dengan firman Allah. Wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara apa huwa khairul lakum. Kata Allah, dan jika kami menyembuhkan sedekah dari kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Oleh karena itu, para ulama dahulu sangat berlebihan dalam menyembunyikan sedekah mereka dari pandangan orang banyak. Sampai-sampai ada sebagian mereka yang mencari orang fakir yang buta supaya tidak diketahui siapa yang bersedekah. Dan sebagian lagi mengingatkan sedekahnya di baju orang fakir ketika orang itu sedang tidur. Dan yang lainnya meletakkan sedekahnya di jalanan yang dilalui orang-orang fakir supaya mereka mengambilnya. Kedua, tidak mengungkit-ungkit dan mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati si penerima sedekah. Hal ini didasarkan pada firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu annas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkitnya atau mengeluarkan perkataan yang menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan harta karena ingin dipuji oleh manusia. Ketiga, hendaklah harta yang Anda sedekahkan itu merupakan harta Anda yang terbaik. Bagaimana firman Allah? Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan mencapai derajat kebaktian yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Agar Anda tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, wa aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Yakni yang halal, seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, orang yang menafkahkan barang haram dalam berbuat taat kepada Allah adalah ibarat orang yang mencuci kain dengan kencing, padahal kain itu tidak akan suci selain dengan air yang suci. Begitu pula dosa tidak akan disucikan kecuali dengan barang yang halal. Keempat, hendaklah Anda memberikan sedekah itu dengan wajah yang menyenangkan atau ceria dan berseri-seri, tidak seperti orang yang terbaksa. Hal mana disebutkan Allah di dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengirimi apa yang mereka nafkahkan itu dengan mengungkit-ungkitnya dan tidak pula dengan menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala dari Tuhan mereka, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Karena Rasulullah bersabda, sabaqat dirhum alami ati alfi dirham. Satu dirham mengungguli 100 ribu dirham. Maksudnya uang satu dirham dari harta yang halal dan dengan wajah berseri-seri ketika memberikannya adalah lebih baik daripada uang 100 ribu dirham yang diberikan dengan terpaksa. Itu salah satu sedekah yang lebih hebat daripada gunung dengan kriteria yang dibacakan tadi. Lalu kelima, hendaklah Anda cermat dalam memilih orang yang akan Anda beri sedekah. Berikanlah ia kepada orang alim yang bertakwa, yang dapat menggunakan sedekah itu untuk berbuat baik dan takwa kepada Allah Ta'ala, atau kepada orang soleh yang fakir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tadi salah satu sedekah-sedekah yang diuraikan dari pertama sampai kelima itu bisa lebih hebat daripada gunung angin. Kalau seandainya kita memberikan sedekah itu sesuai dengan kriteria yang tadi sudah dibacakan. Yang mesti kita ketahui, jangan menganggap remeh dengan sedekah atau memberikan makan dengan sepiring nasi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sedekah itu telah keluar dari tangan pemberinya, maka ia berbicara dengan 5 perkara. Pertama, dahulu aku kecil, lalu engkau besarkan aku. Artinya bahwa hebatnya sedekah ini sampai digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu kecil, lalu engkau besarkan aku. Kedua, dahulu engkau yang menjaga aku, dan sekarang akulah yang menjagamu. Kata yang disedekahkan itu. Ketiga, dahulu aku adalah musuh, lalu engkau jadikan aku kekasih. Keempat, dahulu aku merupakan barang yang fana, lalu engkau jadikan aku kekal. Kelima, dahulu aku sedikit, lalu engkau jadikan aku banyak. Sebagaimana firman Allah yang artinya barang siapa yang membawa amal satu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipatnya.
Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita melakukan sedekah, maka pertama akan jadi penerang di alam kubur. Yang kedua akan diringankan dari sakitnya sakaratul maut. Yang keempat, bentuk sedekah ini akan menolong kita nanti di hari akhir dan akan jadi perisai. Maka di Al-Furqan itu dibentuk yang namanya kartu donatur, mengajak untuk bersedekah. Ada mudah-mudahan dengan kita bersedekah terus istiqomah acara santunan janda dan yatim, bagaimana kita berjuang supaya acara ini berjalan setiap bulannya. Ini kewajiban kita sampai mengeluarkan program yang kedua adalah kenceleng dengan target tebar 1000 kenceleng. Ini salah satu bentuk mengajak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua. Karena dengan kita terus istiqomah sedekah, itu akan menyelamatkan kita. Kita akan dilindungi dari segala musibah yang kita akan hadapi. Yang tadinya musibahnya nilainya 5, karena kita rajin bersedekah 500 rupiah per hari atau 1000 rupiah per hari, musibahnya ada di level tingkat 1. Itu kekuatan sedekah. Ada salah satu kisah. Ini salah satu kisah. Mungkin kisah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini jangan dianggap remeh dengan hanya 500 rupiah. Jangan dianggap remeh dengan 1000 rupiah sehari. Dikisahkan dahulu bangsa Bani Israel pernah mengalami musim paceklik yang dahsyat beberapa tahun berturut-turut. Dan ada seorang perempuan yang hanya memiliki sekerat roti atau sepotong roti. Pada saat itu hendak menyantap roti itu, sekonyong-konyong datang seorang pengemis di depan pintu rumahnya seraya berseru, "Demi Allah, berilah saya sesuap makanan." Maka perempuan itu mengeluarkan kembali roti yang sudah dimasukkannya ke mulutnya, lalu diberikannya kepada pengemis itu. Kemudian ia keluar bersama anaknya yang masih kecil ke gurun untuk mencari kayu bakar. Lantas datang seekor serigala menerkam anak kecil itu dan menyeretnya pergi. Ketika si ibu mendengar suara jeritan anaknya, maka ia pun pergi menyusul sambil mengikuti jejak kaki sang serigala. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Lalu anak kecil itu dikeluarkan dari mulut serigala tersebut. Kemudian diserahkannya kembali anak itu kepada ibunya seraya berkata, "Hei hamba Allah, relakah engkau sesuap dibayar dengan sesuap?" Demikian disebutkan dalam kitab tafsir Al-Hadabi. Artinya, si ibu ini ada sepotong roti yang akan dimakannya diberikan kepada seorang pengemis, padahal dia tuh belum makan. Karena
tadi, musibah yang akan menimpa terhadap anaknya, yang akan diterkam oleh serigala, Allah turun memerintahkan malaikat Jibril. Kenapa? Karena sedekah sepotong roti. Itu jangan dianggap sedikit 500 rupiah itu sehari, apalagi bisa 1000, apalagi bisa per hari 2000, itu luar biasa. Maka kata Allah, dengan memberikan sepotong roti, bahaya yang akan menimpa di dalam hidupnya Allah hilangkan musibah. Itu hebatnya sedekah. Lalu di sini ada lagi kisah Rasulullah dikisahkan bahwa seekor elang datang menghadapi Nabi Sulaiman alaihi salam. Seraya berkata, ada seorang laki-laki mempunyai sebatang pohon atau sebuah pohon, dan saya menetaskan telur-telurku di atas pohon tersebut, tapi orang itu membuang anak-anakku. Kan baheula mah sasatuan teh bisa ngobrol jeung Nabi Sulaiman teh. Aya hilang laporan ka Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah. Gitu. Maka Nabi Sulaiman itu lalu memanggil pemilik pohon itu. Kemudian beliau melarang orang itu melakukan hal itu lagi. Lantas beliau berkata kepada dua jin, aku perintahkan kepada kalian berdua, apabila tiba tahun depan, sedang orang ini masih membuang anak-anak burung itu, maka tangkaplah ia dan belahlah dia menjadi dua, lalu lemparkan separuh tubuhnya ke timur dan separuhnya lagi ke barat. Jadi ya hilang setia ayah jalmi anu gaduh sebuah pohon, laporan eta hilang ka Nabi Sulaiman, tapi ka anu boga tangkal eta dipanggil ku Nabi Sulaiman ulah ngalakukeun atau micen deui anak hilang sampai siap cek anu boga tangkal eta. Sampai-sampai malaikat memerintahkan jin. Nabi Sulaiman memerintahkan jin. Karena pada waktu itu jin itu bisa diperintah. Dan Nabi Sulaiman itu bisa berbicara bahasa hewan. Lalu teruskan. Ketika tiba tahun berikutnya, pemilik pohon itu lupa akan ancaman Nabi Sulaiman tempo hari. Maka ia pun bermaksud akan memanjat pohon itu. Namun sebelumnya ia telah bersedekah dengan sesuap makanan. Jadi pohon deui, tapi sampai manehna naik, manehna memberi sedekah sesuap makanan. Kemudian diambilnya anak-anak burung itu lalu dibuangnya. Maka induk burung itu datang kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihi salam untuk mengadukan perbuatan pemilik pohon itu. Lantas Nabi Sulaiman memanggil kedua jin tadi. Beliau hendak menghukum mereka berdua. Beliau berkata kepada keduanya, kenapa kalian berdua tidak melaksanakan perintahku? Kedua jin itu menjawab serentak, wahai Khalifatullah, sebenarnya ketika pemilik pohon itu hendak memanjat pohonnya, kami sudah bergerak untuk menangkapnya. Namun sebelumnya
pemilik pohon itu telah bersedekah kepada seorang lelaki muslim dengan sepotong roti. Maka Allah mengirim kepadanya 2 malaikat dari langit. Lalu kedua malaikat menangkap masing-masing dari kami berdua dan melemparkannya. Salah seorang dari kami dilemparkannya ke timur dan yang lainnya ke barat. Kejahatan kami tertolak dari pemilik pohon itu berkat sedekah yang diberikannya. Itu kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita tahu dia itu dengan sedekah sesuap atau sepotong roti atau sebutir biji kurma itu akan bisa menghalangi dari siksa api neraka. Kalau memang sesuai dengan kriteria yang tadi sudah dibacakan. Orang ini akan diancam oleh Allah kalau seandainya menaiki pohon itu dan melempar burung-burung, anak burung-burung itu, kata Nabi Sulaiman, belahlah orang itu jadi 2. Tapi karena dia tadi bersedekah dengan sesuap atau sepotong roti, musibah itu ditolong oleh Allah dengan menyuruh malaikat. Jadi jangan menganggap remeh sedekah ini. Kalau sedekah ini kita lakukan dengan ikhlas, dengan keyakinan akan pahala dari Allah, maka Allah akan berikan. Makanya Al-Furqan ini menyediakan kencrek, menyediakan yang namanya kartu donatur. Marilah kita sama-sama untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka dengan kita bersedekah, dengan terus kita berjuang. Berjuang, janganlah kita sama-sama merasa hebat. Justru pahlawan-pahlawan kita adalah para janda dan anak yatim. Kalau seandainya tidak ada janda, kalau seandainya tidak ada yatim, kalau seandainya tidak ada fakir dan miskin, kita tidak akan bisa bersedekah. Maka dari itu, penyelamat kita adalah orang-orang janda, duafa, dan anak yatim. Kalau dirupiahkan, maka kata Allah, sampai Allah gambarkan 700 kali lipat itu hitungan yang paling sedikit. Kalau 500 rupiah per hari, itu kata Allah, itu sama dengan 350.000. Kalau sebulan, berarti 15.000, hitungan Allah itu 10.500.000. Tapi tidak hitungan seperti itu. Maka kata Allah, Allah akan besarkan sedekah itu. Dan dikala kita meninggal, yang tadinya kecil, maka kata Allah, seperti orang yang memelihara anak lembu, yang tadinya kecil jadi besar. Seperti orang memelihara anak unta itu jadi besar. Itu pahalanya mengalir terus. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW bisa mengalahkan gunung. Kalau seandainya itu yakin dengan sedekah itu. Sampai dibocorkan tabir rahasia pada orang yang tadi menaik pohon, membuang. Dia tidak tahu yang menyelamatkan karena sedekahnya. Dia tidak tahu kalau seandainya tidak ada bocoran dari Allah. Lalu ada orang lagi yang memberikan sepotong roti kepada orang pengemis. Lalu Allah hilangkan bahaya musibah dari terkaman. Sampai-sampai serigala mengeluarkan anaknya dari mulutnya. Itu sedekah. Itu Allah yang menggerakkan karena sedekah ini. Karena dia lakukan dengan sebuah keikhlasan. Ibu itu hebatnya sedekah. Apalagi kalau seandainya kita
Laksanakan sedekah tiap hari dengan terus berdoa kepada Allah dengan 500 rupiah, apalagi bisa 1000. Makanya ada program di Al-Furqan, kenceleng ini diserahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Coba, itu sudah menjadi sebuah, ini salah satu peluang dari Allah. Jangan disia-siakan oleh kita semua. Dengan kenceleng ini. Tanggal 1 sampai tanggal 5 serahkan kepada Bendahara Al-Furqan Bapak Amin. Karena ini peluang untuk bisa masuk surga. Peluang dihindarkan dari sebuah api neraka. Jangan anggap remeh dengan uang sedekah yang kenceleng ini. Karena tiap bulan ini akan bisa terlaksana kita memberi makan kurang lebih 100 orang. Memberi kebahagiaan, minimal kebahagiaan 35 orang per bulan. Ini tugas kita bersama. Ini kewajiban kita bersama. Yang kita harus perjuangkan. Kalau seandainya kita serius memperjuangkan ini, Allah akan menolong kita. Barang siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Itu janji Allah. Allah tidak akan pernah bohong. Lalu ini ada sebuah kisah lagi yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wios dibacakan ya. Dan dikisahkan pula pada waktu terjadi musim pacaklik di kalangan Bani Israel, seorang lelaki miskin masuk ke pintu rumah seorang kaya raya. Dia berkata, berilah saya sedekah sepotong roti, kata orang miskin, demi keridhaan Allah Ta'ala. Lantas anak perempuan orang kaya itu mengeluarkan sepotong roti yang hangat lalu diberikannya kepada orang miskin tersebut. Kemudian ayahnya datang dan memarahi anaknya itu karena sudah melanggar aturan. Maka dipenggalah tangan putrinya itu. Maka Allah pun mengubah nasib laki-laki kaya itu, melenyapkan hartanya sehingga ia menjadi melarat dan akhirnya mati dalam keadaan hina. Sedangkan putrinya berkeliling di antara pintu-pintu rumah sambil meminta-minta, padahal ia adalah seorang perempuan yang cantik. Dan ada seorang anaknya memberikan sepotong roti yang hangat kepada seorang pengemis. Sampai bapak nanti amak dipotong lengan. Sampai hartana wallah dihinakan. Jadi miskin. Sampai si budak nanu dipotong itu meminta-minta, baramain jadi baramain. Pada suatu hari sang putri mendatangi pintu rumah seorang laki-laki yang kaya raya. Lalu keluarlah ibu dari laki-laki kaya itu. Si ibu memperhatikan peminta-minta itu terutama pada kecantikannya. Lalu dipersilahkannya masuk ke dalam rumahnya dan dimintanya bersedia kawin dengan anaknya. Setelah perempuan itu dikawinkan dengan anak laki-lakinya, maka ibu itu lalu menghiasinya dan menyuguhkan hidangan makan malam bersama suaminya. Sang putri mengeluarkan tangan kirinya untuk mengambil makanan, namun suaminya menegurnya seraya berkata, saya pernah mendengar bahwa orang miskin itu kurang kesopanannya. Keluarkanlah tanganmu yang kanan. Jadi
Sedaikan ngaluar tangan kanana dengan katuna karena dengan katuna potong buntung. Jadi era gerakanlah olehmu tangan kananmu, kata suaminya. Menegurnya berkali-kali, kemudian terdengar suara bisikan dari sudut rumah berkata, keluarkanlah olehmu tangan kananmu, hai hamba Allah, sesungguhnya engkau pernah memberi sepotong roti demi keridhaan kami, maka sekarang kami pasti akan mengembalikan tanganmu. Akhirnya sang putri mengeluarkan tangan kanannya yang telah utuh kembali seperti sedia kala. Berkat kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian dia pun makan bersama-sama suami. Itulah karena dia memberi makan sepotong roti, dihukumi oleh bapaknya sampai dipotong tangan kanannya. Itu luar biasa. Tapi akhirnya dengan kehebatan sedekah yang dilakukan oleh putri itu dikembalikan lagi. Itu mesti ada sebuah keyakinan. Ini bukan kisah biasa yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa gitu sedekah dengerna. Nah, ini berbicara. Wah, itu mah kisah teh bohong. Ini leungeun anu buntung bisa diayakeun di ku Allah sampai ka sempurna lagi. Yakin ya dengan sedekah ini? Pernah keyakinan Nabi Ayub, kebesaran Allah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini diberi penyakit oleh Allah. Sampai anaknya dimatikan oleh Allah. Sampai istrinya yang dua. Sampai Nabi Ayub sendiri punya penyakit luar biasa. Sampai diusir. Lalu Allah kembalikan. Lalu sehatkan kembali. Lalu anak-anaknya dihidupkannya kembali. Itu sebuah kekuasaannya Allah. Ceritakan di dalam Al-Quran. Itu kebesaran Allah. Jadi jangan menganggap remeh. Wah, kenceng. Bisa kita nyelamatkan orang di neraka. Bisa kita jadi penerang. Itu berbahaya. Kalau seandainya tidak yakin, ayah anu ngenceng duaan. Duaan anak ngenceng. Ini ada sebuah kisah. Duaan anak ngenceng. Nu hiji asup ka surga, nu hiji asup neraka. Malah dua anak ngenceng ka masjid bareng. Namun jadi beda, keikhlasan, keyakinan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kepada umatnya itu 13 tahun supaya kita yakin dengan kebesaran Allah, kekuatan Allah. Ini ada sebuah kisah lagi. Nanti dibaca kenal launannya supaya ianya supaya kahartos. Dikisahkan pula bahwa Aisyah radhiyallahu berkata, ada seorang perempuan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tangan kanannya lumpuh. Perempuan itu lalu berkata kepada beliau, "Ya Nabi Allah, mohonkanlah kepada Allah supaya dia menyembuhkan tanganku." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu lumpuh?" Perempuan itu menjawab, "Saya bermimpi seakan-akan kiamat telah bangkit. Neraka telah dinyalakan dan surga telah didekatkan. Tiba-tiba saya melihat ibuku berada di dalam neraka jahanam. Tangannya yang satu memegang sepotong lemak atau gaji, sedangkan tangannya yang lain memegang sepotong kain yang kecil.
Dengan kedua benda itu ia melindungi dirinya dari api. Dengan kedua benda itu ia melindungi dirinya dari api. Lantas saya bertanya, kenapa saya lihat ibu berada di jurang neraka ini? Padahal ibu adalah seorang perempuan yang taat kepada Tuhan dan suami ibu pun meridhoinya. Ibuku menjawab, hai putriku, semasa di dunia dahulu saya adalah seorang perempuan yang kikir dan ini adalah tempat orang-orang yang kikir. Saya bertanya pula kepadanya, dan apakah lemak dan kain ini yang berada di tanganmu? Ibu menjawab, kedua benda ini merupakan satu-satunya yang pernah saya sedekahkan di dunia. Saya tidak pernah bersedekah seumur hidup selain dengan keduanya. Lalu saya bertanya, di manakah bapak? Si budak. Ibu menjawab, dia adalah laki-laki yang dermawan dan sekarang dia berada di tempat orang-orang yang dermawan. Kemudian saya mendatangi surga. Ternyata ayah sedang berdiri di dekat telaga Baginda, sedang memberi minum kepada orang-orang. Ya Rasulullah, maka saya bertanya, wahai ayahku, ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya, dan ayah pun ridho kepadanya. Dia sekarang berada di dalam neraka jahanam terbakar, sedangkan ayah memberi minum kepada orang-orang dari telaga Nabi Muhammad SAW. Tolong berilah ia seteguk dari telaga ini. Ayah menjawab, wahai putriku, Allah telah mengharamkan telaga Nabi Muhammad SAW atas orang-orang yang kikir dan orang-orang yang durhaka. Kemudian saya mengambil segelas air dari telaga itu tanpa izin ayahku. Lalu saya berikan kepada ibuku yang kehausan. Lantas saya mendengar suara yang mengatakan, semoga Allah Ta'ala melumpuhkan tanganmu karena engkau telah memberi minum kepada perempuan durhaka yang kikir dari telaga Nabi Muhammad SAW. Lalu saya pun terjaga dan ternyata tangan saya benar-benar telah menjadi lumpuh. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Nabi Muhammad mendengar cerita perempuan itu, maka beliau lalu meletakkan tongkatnya pada tangan perempuan itu, lalu berkata, demi kebenaran mimpi yang telah dia ceritakan, sehatkanlah kembali tangannya. Maka tangan perempuan itu pun kembali sehat seperti sedia kala. Artinya bahwa di sini katakan seorang istri yang taat dan suami pun ridho terhadap istrinya karena dia kikir, tidak mau bersedekah, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Dalam hidupnya dia sedekah hanya sebat kain dan gaji, itu bisa menakis dari api neraka jahanam. Dan seorang suaminya dia di dalam keadaan di dalam surga dan tidak bisa menolong istrinya. Itu mesti menjadi gambaran kepada kita semua bahwa sedekah ini adalah salah satu bentuk sebuah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari penyakit, dari kesibukan nanti di hari akhir. Jadi hadirin rahimakumullah, saya sebagai pribadi mengajak pada kita semua, dan ini adalah salah satu peluang emas. Peluang kita jangan sampai setelahnya meninggal, setelahnya dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyawa kita meninggalkan jasad kita,
lalu kita menjerit kepada Allah, minta dikembalikan kepada Allah, bukan untuk ngaji, bukan untuk sholat, bukan untuk umroh, bukan untuk haji, tapi untuk bisa bersedekah. Karena sedekah itu setelah Allah buka tabir rahasianya, pahalanya luar biasa. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon kepada Allah dimampukan, supaya kita dimampukan dengan bersedekah 500 rupiah per hari, setorkan setiap tanggal 1, tanggal 5, supaya perjuangan kita memberi makan 100 orang kurang lebih per bulan bisa terus terlaksana, supaya minimal memberi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Mungkin saya sendiri memohon kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, karena kita bisa berbuat seperti ini karena kebaikan Allah. Kita jangan merasa sombong, kita jangan merasa angkuh. Kita bisa bersedekah, kita berbuat baik, kita bisa berjamaah maghrib, kita bisa berkumpul di sini, adalah kebaikan yang Allah berikan. Tanpa kebaikan Allah yang berikan, kita tidak akan tidak mampu berbuat apa-apa. Maka kata Allah, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau. Artinya, dengan diberi sebuah peluang emas dari Allah, dengan sedekah yang berbentuk kartu dan canceling ini, coba untuk berbuat lagi kepada orang, mengajak kepada orang lain untuk bersedekah. Ajak saudara-saudara kita, ajak teman kita, teman SD, teman SMA, teman SMP, saudara kita. Marilah kita bersedekah. Karena pahala kita mengajak kebaikan, pahalanya begitu luar biasa. Di samping diri kita bersedekah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Itu memang datang dari pribadi, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari aturan pribadi. Dan perlu diketahui bahwa kemarin itu kurban teh namanya ayah salapan kirang, salapan jalmi. Pilih ayah anu bade, ay sapi nama tos di depean, ya teh 2 sapi, pilih ayah, ya teh kakirangannya 5. Kita waktunya masih kene panjang di maksudnya sahawai anu bade kurban. Mungkin itu saja. Billahi bisa bihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Usep Rohmat atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa beristiqomah dalam bersedekah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.